ketika Rasulullah itu di akhir masa-masa hidupnya, ketika Rasulullah itu menjelang wafatnya, kalian mungkin pernah ya membaca bagaimana narasi Rasulullah itu, mohon maaf, sakaratul maut. Bahkan malaikat Jibril itu sampai menyembunyikan wajahnya karena dia tidak ingin melihat ekspresi kesakitannya Rasulullah menghadapi sakarat. Rasulullah itu keringatnya bercucuran, tangannya basah, dan suaranya terbata-bata. Dan di saat-saat yang sulit seperti itu, Rasulullah itu menanyakan kepada malaikat, "Ya Jibril, seandainya ketika aku wafat, apa yang aku peroleh?" Jibril yang kala itu memalingkan wajahnya, berusaha untuk menatap Rasul. "Jibril, kamu gak mau yang ngelihat aku?" "Enggak ya Rasulullah, aku hanya tidak ingin orang yang sangat aku cintai merasakan sakitnya sakaratul maut, yang katanya jika dibandingkan dengan 6.000 kali tebasan pedang jauh lebih sakit sakaratul maut." Adik tahu nggak? Kalau aku wafat, aku dapat apa? Kata Rasulullah. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu langit sudah dibuka dan semua malaikat sudah berbaris untuk menyambut ruhmu yang suci." Lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Seandainya aku wafat, apa lagi yang akan aku dapatkan?" Tidak puas dia dengan jawaban itu. Jibril mengatakan, "Para nabi-nabi sebelumnya juga sudah siap menyambut kedatanganmu." Rasulullah ternyata masih bertanya, "Apa lagi yang akan aku dapat?" Pintu surga sudah dibuka, buah-buah anggur sudah ranum, sungai-sungai sudah mengalir, semua dipersiapkan untuk. Ternyata Rasulullah masih bertanya lagi. Rupanya bukan itu inti dari pertanyaan Rasulullah, tapi Rasulullah ingin menanyakan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran setelah kepergianku. Apa yang akan diperoleh orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran setelah kepergianku. Apa yang akan didapat oleh orang-orang yang memegang teguh agamanya setelah kepergianku. Itu sebenarnya pertanyaan ini. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, gak boleh ada orang yang akan masuk surga sebelum semua umatmu masuk surga." Tapi hati-hati, kita juga karena pertama masuk surga, kita juga akan menjadi yang mungkin pertama kali masuk. Jadi ada dua hal yang Rasulullah tinggalkan kepada kita. Dan yang dua hal ini adalah sebenarnya hadiah istimewa. Kalau kau selalu tanya, apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat. Apa mukjizatnya Nabi Isa? Menghidupkan orang yang sudah mati, bisa berbicara ketika masih bayi. Kalau mukjizatnya Nabi Yusuf, menafsirkan mimpi. Kalau mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua nabi-nabi yang lain, mukjizatnya itu ajaib. Betul nggak? Musa memiliki tongkat yang dapat membelah lautan, yang dapat berubah menjadi ular. Ibrahim tidak dapat dibakar api. Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus, tapi dia selamat. Nabi Soleh, mukjizatnya unta. Unta putih yang lahir ketika batu terbelah, keluarlah unta putih bersama anaknya. Itu gara-gara orang jahil yang mengatakan, "Kita gak percaya sama kamu soleh sebelum kamu bisa membuktikan kepada kami, kamu bisa menghadirkan seekor unta putih
yang ciri-cirinya seperti ini, yang air susunya itu bisa diminum oleh satu negeri, yang air susunya itu ketika diminum pada musim panas rasanya dingin, ketika pada musim dingin rasanya hangat. Gila nggak? Nggak masuk akal. Dan Nabi Soleh mampu menghadirkan itu. Semua yang kita dengar cerita tentang mukjizat para nabi dan rasul itu adalah sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang bagi kita wow. Tapi mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah buku, sebuah kitab. Berarti ini juga ajaib ya? Ajaib nggak? Kok ragu? Kok? Tahu nggak? Kitab inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah sehingga ia rela 13 tahun menderita di Mekah. Kitab inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah sehingga ia rela meninggalkan, terusir dari kampung halamannya dan hijrah ke Madinah. Dan kitab ini juga yang membuat Mekah yang jahiliyah akhirnya menjadi orang yang punya adab. Kitab ini, buku ini bukan kata-katanya Rasulullah, tapi ini adalah firman Allah, firman Tuhan.